Permisi. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oh iya, tadi sebelum ibu masuk ke kelas belum berdoa ya? Belum ya. Oke, kalau begitu silahkan Dea pimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo. Ya, terima kasih ya Mbak Dea. Anak-anak jangan lupa kalau misalkan sebelum belajar dan sesudah belajar kebiasaannya harus selalu dilakukan. Berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah belajar. Oke, kalau begitu hari ini kita akan membahas materi mengenai kerjasama antar negara. Kemarin kan minggu kemarin kita sudah membahas tentang kerjasama antar negara di bidang politik dan juga di bidang sosial budaya. Nah, hari ini anak-anak ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Kita akan belajar apa saja apa itu kerjasama di bidang ekonomi, apa saja kerjasama di bidang ekonomi, apa saja lembaga-lembaga di bidang kerjasama, apa saja lembaga-lembaga kerjasama di bidang ekonomi, seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti juga ada diskusi kecil, jadi anak-anak akan belajar untuk memimpin diskusi kecil ya nanti ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Zahra. Hadir, Bu. Oke, Dea. Hadir, Bu. Oke, Aim. Hadir. Husna. Hadir. Oke, Rahma. Hadir. Oke, Reva. Hadir. Oke, Alifa. Hadir. Oke. Berarti di sini udah hadir ya tadi Zara, Dea, Aim, Husna, Rahma, Reva, Alifa. Hari ini yang nggak masuk siapa? Tony. Tony kenapa? Aim sakit apa? Panas. Panas, ya ampun kasihan ya Tony ya. Semoga Tony cepat sembuh biar bisa sekolah lagi sama kita ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama antar negara. Minggu kemarin ibu sudah menjelaskan kerjasama antar negara di bidang politik dan juga di bidang sosial budaya. Hari ini kita juga akan belajar kerjasama antar negara tetapi di bidang ekonomi ya. Anak-anak belum tahu kan kerjasama antar negara di bidang ekonomi itu apa? Jadi hari ini kita akan membahas. Sekalian hari ini nanti anak-anak belajar untuk memimpin diskusi kecil atau kita akan melaksanakan diskusi kecil-kecilan. Jadi nanti Bu Rara akan membentuk kelompok yang beranggotakan sekitar 3-4 orang ya. Seperti itu. Ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu kerjasama ekonomi antar negara. Jadi kerjasama ekonomi antar negara merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Jadi setiap negara itu memiliki plus minus sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalkan di Indonesia ini negara yang dia hasil perkebunannya banyak. Terus kemudian tanaman-tanaman di Indonesia itu banyak, tanaman palawija atau tanaman rempah-rempah itu bisa tumbuh subur di Indonesia. Tetapi di Indonesia tidak bisa memproduksi mobil, memproduksi sepeda motor, itu kan di Indonesia nggak bisa. Nah, tapi permintaan sepeda motor dan mobil di Indonesia itu banyak. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia butuh kendaraan itu untuk pergi kemana-mana. Misalkan anak-anak pergi sekolah, naik sepeda kan ya kalau pergi sekolah ya.
atau kalau nggak gitu diantarin mama naik sepeda motor ya. Nah, kalau naik sepeda motor berarti kan itu merupakan suatu barang yang dibutuhkan di negara kita, seperti itu. Jadi kita perlu untuk melibatkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya tadi sepeda motor. Untuk memenuhi kebutuhan sepeda motor di negara kita perlu bantuan negara lain untuk biar mereka itu bisa mengirim produksi sepeda motornya ke negara kita. Biar masyarakat di negara Indonesia juga bisa memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Jadi kerjasama ekonomi ini merupakan kerjasama yang dapat berlangsung pada beberapa bidang, yaitu bidang perdagangan, terus kemudian teknis, perbankan, dan juga perbankan sama keuangan juga bisa. Kalau perdagangan itu contohnya kegiatan ekspor impor. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekspor impor? Belum tahu kan ya? Oke, kalau begitu Ibu jelaskan sekalian. Kalau kegiatan impor itu merupakan kegiatan di mana negara kita ini membeli barang dari negara lain. Contohnya tadi sepeda motor. Di Indonesia tidak bisa memproduksi sepeda motor sendiri. Akhirnya Indonesia membeli sepeda motor dari negara Jepang atau Cina misalkan. Nah, itu yang dinamakan kegiatan impor. Nah, di situ artinya bahwa Indonesia mengimpor sepeda motor dari Jepang. Sudah paham ya? Oke, mengenai impor sudah paham. Kemudian Ibu akan melanjutkan mengenai ekspor, kegiatan ekspor. Bu, apa Bu kegiatan ekspor itu? Kok saya nggak pernah dengar ya apa itu kegiatan ekspor? Jadi kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan di mana negara kita menjual barang hasil produksi negara sendiri ke negara lain. Misalkan anak-anak di sini tahu nggak kalau di Indonesia itu menghasilkan batik? Tahu? Di Indonesia biasanya bikin batik ya. Anak-anak kalau sekolah hari Rabu Kamis pakai baju batik ya. Iya, kalau hari Senin Selasa kan pakai baju putih itu. Kalau hari Jumat Sabtu pakai baju pramuka. Kalau hari Rabu Kamis pakai batik. Indonesia itu merupakan negara penghasil batik, dan batik itu ciri khasnya Indonesia. Tapi tidak hanya dipakai di Indonesia saja, tapi batik juga dipakai oleh orang-orang di luar Indonesia atau orang-orang luar negeri, misalkan orang-orang Malaysia, Singapura, Korea. Itu mereka juga bisa menggunakan batik ya. Karena loh kok bisa? Padahal kan batik itu yang memproduksi Indonesia, tapi kok negara lain bisa memakai batik? Karena kita melakukan yang namanya ekspor. Nah, jadi negara kita memproduksi batik itu kemudian dijual ke negara lain. Contohnya tadi Malaysia, Singapura, dan juga Korea misalkan. Itu yang dinamakan kegiatan ekspor. Jadi sudah paham ya apa itu kegiatan impor dan ekspor? Sudah paham? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu tujuan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Kemarin kita sudah membahas tujuan kerjasama di bidang politik. Terus kemudian salah satunya juga kalau tujuan di bidang politik itu untuk mempertahankan keamanan negara. Karena kalau ada apa-apa di negara kita sendiri, kita butuh negara lain untuk membantu negara kita. Nah, kerjasama di bidang ekonomi ini juga ada tujuannya. Tujuannya itu untuk memajukan perekonomian dalam negeri, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau di Indonesia ini butuh sepeda motor, tapi ayo didengarkan dulu, ayo. Misalkan tadi di Indonesia butuh sepeda motor kan ya, buat kemana-mana kan pakai sepeda motor ya. Anak-anak pergi kemana-mana pakai sepeda motor. Nah, kalau kita nggak menjalin kerjasama dengan negara lain, pasti kan ya nggak bisa. Kita nggak bisa pakai motor, akhirnya pakai sepeda ontel terus kan. Masa iya sih tahun 2021 kita kemana-mana masih pakai sepeda ontel? Kan nggak mungkin. Kita dari Jombang ke Surabaya pakai sepeda ontel kan nggak mungkin ya.
Jadi kita butuh sepeda motor untuk ke sana atau kita butuh mobil. Nah, maka dari itu kita perlu untuk bekerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain. Tujuannya yaitu untuk memajukan perekonomian di negara kita. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini tujuan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang kedua yaitu untuk memperluas daerah pemasaran. Misalkan tadi kita membuat batik. Nah, batik itu biar nggak cuma di Indonesia aja, kita perlu yang namanya ekspor. Akhirnya kita kenalkan, kita jual batik ke negara lain, misalkan ke negara Malaysia. Kita jual batik ke negara Malaysia. Akhirnya orang Malaysia kenal, oh ini kok batik dari mana? Oh ini batik dari Indonesia. Nah, dari situ negara lain bisa mengenal negara kita. Oh, ternyata negara Indonesia ini negara yang bisa menghasilkan batik dengan motifnya yang unik, bahannya yang bagus. Jadi orang-orang Malaysia bisa mengenal produk buatan Indonesia. Kemudian untuk mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Nah, misalkan tadi batik, daerah pemasarannya sudah diperluas sampai Malaysia, akhirnya kan produsen-produsen batik di Indonesia semakin banyak produksinya. Nah, akhirnya ayo kita memproduksi batik lebih banyak lagi, kita nanti ekspor lagi ke luar negeri, ke Korea, ke Vietnam, ke Thailand, dan sebagainya. Terus untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai kendaraan sepeda motor tadi. Terus untuk membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, tadi juga sudah Ibu jelaskan. Terus untuk mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Keterlibatan negara-negara di dunia dalam kerjasama ekonomi dapat mempererat persahabatan. Jadi kalau misalkan kita kerjasama dengan Malaysia bisa kenal kita bisa kenal Malaysia, jadi kita bersahabat. Kayak tadi, Dea dan Zahra, kalau sekolah kan satu bangku, kemana-mana kan berdua ya. Akhirnya kalian kan semakin mengenal. Jadinya kalian bisa bersahabat. Kalau ada apa-apa, kalau Dea kesusahan, Zahra menolong Dea. Kalau Zahra kesusahan, Dea yang menolong Zahra, gitu ya, seperti itu. Jadi kerjasama ekonomi itu seperti itu. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, adakah yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silahkan Rahma. Apa saja contoh lembaga kerjasama ekonomi? Oke, itu juga tadi akan Ibu jelaskan. Jadi lembaga kerjasama di bidang ekonomi ini ada banyak, tapi Ibu akan menjelaskan beberapa lembaga kerjasama ekonomi yang itu paling umum dibicarakan, dan nanti biasanya lembaga-lembaga ini akan muncul di soal-soal ujian. Yang pertama itu ada lembaga ekonomi ASEAN. Nah, ASEAN ini anggotanya bukan negara-negara di seluruh dunia, tetapi negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara ini contohnya ya Indonesia, terus kemudian Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya. Ada ASEAN ya, diingat-ingat ya. Itu ruang lingkupnya regional. Kemudian ada WTO. WTO itu World Trade Organization. Nah, ini udah beda lagi. Ini anggotanya merupakan negara-negara di seluruh dunia. Terus kemudian ada World Bank. World Bank ini Bank Dunia atau Bank Pengembangan Internasional. Nah, ini lembaga ini didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya. Misalkan di Indonesia kan pernah terjadi krisis moneter tahun 1998, pada zamannya Pak Soeharto, itu Indonesia pernah mengalami krisis moneter. Nah, untuk memecahkan masalah itu, Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kemudian adanya World Bank ini diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah moneter seperti yang pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Seperti itu. Sudah paham, Rahma? Oke, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu kerjasama di bidang ekonomi, apa itu tujuannya. Kemudian contoh lembaganya tadi sudah ditanyakan juga sama Mbak Rahma. Nah, nanti habis ini anak-anak Ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Kita diskusi kecil-kecilan. Nah, nanti kalau sudah diskusi kecil-kecilan, anak-anak maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya, oke? Silakan perwakilan
anak maju ke depan untuk mengambil ininya, pertanyaannya. Dibagikan ke teman-temannya ya. Oke. Nah, silakan dibuka dulu. Yang dapat kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oh iya. Jadi Aim kelompok 1, Alifa kelompok 2, Dea kelompok 3. Nah, anak-anak saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dulu sama teman-temannya ya. Ini dijawab nggak? Ya, nanti dijawab di depan ya. Jadi anak-anak silakan diskusi dulu. Saya beri waktu 15 menit. Ya, silakan berdiskusi dulu ya anak-anak. Oke anak-anak, ini sudah 15 menit ya. Silahkan presentasi di depan, maju per kelompok ya. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Kelompoknya Mbak Dea. Ayo sini maju, kelompok 3. Nah, maju ke depan. Kamu dapat pertanyaannya apa? Dibaca dulu pertanyaannya. Apa tujuan pemerintah membatasi Impor. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 adalah apa tujuan pemerintah membatasi impor? Jawabannya apa? Ini. tujuan pemerintah membatasi Impor. impor adalah untuk menunjukkan produksi dalam negeri Negara lain. Oke, nggak terlalu kedengeran ya suaranya Dea, jadi ibu ulangi lagi. Tadi pertanyaannya apa tujuan pemerintah membatasi impor? Jawaban dari kelompoknya Mbak Dea adalah tujuan pemerintah membatasi impor adalah untuk meningkatkan jumlah produksi dalam negeri. Nah, selain itu juga agar negara kita tidak ketergantungan dengan barang-barang impor. Misalkan kita Indonesia mengimpor beras, ya, mengimpor beras supaya beras impornya tidak masuk ke. Ayo didengarkan dulu. Iya, tadi tujuan membatasi impor misalkan supaya kita tidak bergantung ke negara lain. Jadi kita membatasi impor, kita produksi beras sendiri biar produktivitas petani di Indonesia juga lebih maju dan lebih sejahtera. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Dea. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya ini ada kelompok 1 mau presentasi. Silakan dibaca dulu pertanyaannya apa. apa tujuan bersama-sama negara. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 adalah apa tujuan kerjasama antar negara? Jawabannya adalah Untuk mengantarkan hubungan persahabatan dengan negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk mendapatkan bantuan dari negara lain. betul sekali. Jadi tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara di bidang ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian untuk mendapatkan bantuan dari negara lain, dan juga untuk untuk Hubungan persahabatan. mempererat hubungan persahabatan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya berarti yang belum kelompok 3 ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Oh, kelompok 2 ya, silakan maju ke depan kelompok 2. Oke, silakan sini agak ke sini.
Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Apa pengertian kerjasama antara negara di bidang ekonomi? Jadi tadi ini pertanyaannya apa pengertian ya? Apa pengertian kerjasama antar negara di bidang ekonomi? Silakan jawabannya apa? Kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Loh, kalau ada temennya presentasi, didengarkan ya, nggak boleh rame. Oke, nggak boleh ditawain, nanti temennya malu. Iya, Mbak Dea sama Mbak Ain nggak boleh ya. Mbak Dea. Iya, nggak apa-apa. Ayo, diulangi lagi jawabannya apa? Kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melibatkan negara lain. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan kerjasama antar negara di bidang ekonomi yaitu kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melibatkan negara lain. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya pembahasan pelajaran kita hari ini. Jadi, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi, saya rasa anak-anak, ayo didengarkan dulu. Oke, sudah selesai ngomongnya. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya apa itu kerjasama antar negara di bidang ekonomi, kemudian apa itu tujuan dari kerjasama antar negara di bidang ekonomi, dan apa saja lembaga kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai peta, kita akan memahami tentang peta. Jadi hari ini kita belajarnya sudah sampai di sini saja. Jangan lupa anak-anak minggu depan kan minggu depan terus minggu depannya lagi kita ujian. Jadi nanti ini nanti buat materi ujian, jadi anak-anak harus belajar ya, belajar tentang ini juga sama nanti belajar peta. Minggu depan kalau kita ketemu lagi, semoga kita dipertemukan lagi, kita belajar tentang peta ya. Anak-anak sekian ya materi pembelajaran dari Ibu hari ini mengenai kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Tadi juga anak-anak bagus sekali ya presentasinya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih atas antusiasnya anak-anak dan perhatiannya terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan materi Ibu hari ini mengenai kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Jangan lupa dipelajari lagi ya, biar nanti kalau ujian anak-anak sudah bisa memahami dan bisa menjawab soal-soalnya ketika nanti ujian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mbak Dea dipimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam. Selamat siang.